Terus ini kamu ngapain di sini? Nggak tahu. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, tim psikolog Yayasan Masjid Suhada. Oke, kali ini kita mau membahas tentang olah nafas. Nah, video kali ini aku nggak akan sendirian nih, tapi nanti aku bakal ditemanin sama teman aku. Oke, sebelum aku panggil teman aku mau ngenalin diri lagi buat teman-teman yang mungkin baru aja ngikutin channel di sini. Kenalin, nama aku Kak Tifa. Kita dari tim psikolog Yayasan Masjid Suhada Yogyakarta. Oke, di video kali ini Kak Tifa nggak sendirian nih, udah ada temennya, Kak Eka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua rekan-rekan dimanapun berada. Oke, Kak, di video kali ini kita kan akan menjelaskan, membahas tentang olah nafas yang penting banget nih Kak buat teman-teman semua yang lihat. Nah, Kak Eka bisa kan jelasin nih apa itu olah nafas dan apa itu manfaatnya? Pasti teman-teman semua udah pada nungguin nih, Kak. Oke, baik. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Tifa. Ya, kita mulai aja sharingnya. Kali ini atau di konten ini kami atau di sini saya ya akan membahas terkait dengan olah nafas. Nah, olah nafas selama kita stay at home atau kita di rumah aja bisa dijadikan salah satu alternatif kegiatan untuk olahraga sekaligus juga merilis emosi. Nah, tapi kadang-kadang terkait dari kasus-kasus yang masuk ya, terutama ke lingkungan kita, maksudnya di tim psikolog, cukup banyak wali murid yang ngobrol atau yang tanya gimana cara meningkatkan fokus anak, gimana cara meningkatkan konsentrasi anak. Nah, sebenarnya basicnya, kalau aku bisa bilang basicnya barangkali ya, karena di luar sana nih banyak banget alat-alat atau media-media yang bisa digunakan untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi sebenarnya banyak medianya, banyak alatnya, dan juga ragamnya banyak sekali. Tapi olah nafas di sini yang kita tekankan adalah gimana supaya anaknya ya, pertama kali nih kenapa penting atau kenapa di video ini kita ngerasa penting untuk sharing terkait olah nafas. Pertama, sebelum anak itu dikenalkan dengan hal lain yang bersifat untuk meningkatkan fokusnya, konsentrasi atau kemampuan lain, misalnya motorik, sensori integrasi, minimal dia kenal dulu sama dirinya. Nah, itu yang paling pertama. Jadi dia harus tahu dulu, oh aku ini ternyata tubuh tuh punya kepala, telinga, bahu, ya, jari-jari tangan, sampai dengan jari-jari kaki. Nah, kadang untuk anak-anak ketika dia nggak dirangsang untuk tahu hal itu, dia nggak sadar dia punya apa aja. Nah, maka ketika dia dikasih permainan, dia ternyata cuma sebatas main aja. Jadi dikasih main nih, dikasih mainan, oke kamu main ya ini, nanti ada waktunya segini, habis itu dia diminta untuk refleksi. Apa yang kamu rasain tadi habis main? Jadi habis main apa aja? Ya itu cuma bilang main ini, seneng. Nah, itu aku nggak suka dan sebagainya. Tapi nanti ternyata kok dampak dari permainan ini nggak terlalu bisa melekat ke tubuh anak atau ke pemikiran dia, karena tadi dia belum menyadari bahwa sebenarnya aku ini ngapain. Nah, meskipun juga bisa, misalnya kayak gini, kalau untuk anak-anak ya, kita memang harus menjelaskan secara konkret nih, dia lagi ngapain, dia mau ngapain, dan goal akhir atau hasil akhir yang kita ini orang dewasa harapkan itu seperti apa. Tapi caranya bebas. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Namun, kenapa kita pilih olah nafas? Sekali lagi ya, kenapa kita pilih olah nafas? Karena olah nafas ada bonusnya, Kak Tifa. Apa tuh Kak bonusnya olah nafas? Bonusnya adalah anak-anak jadi bisa merilis emosinya sendiri. Mungkin Kak, untuk orang awam nih, merilis emosi itu maksudnya
Oke, merilis emosi itu misalnya kayak gitu. Nanti ketika ada teman yang lagi nonton ya, atau rekan-rekan di luar sana yang lagi nonton, sebagai fasilitator anak atau sebagai guru bahkan orang tua, misal melihat anaknya baru main beberapa detik, tapi kok udah emosional, pengen marah, nggak sabar. Nah itu, ini udah main pengen cepat selesai, meskipun ada banyak faktor ya. Bukan hanya terkait dia nggak sabar atau lain sebagainya, tapi gampang emosinya gampang muncul. Nah, itu artinya si anak harus dibantu untuk meluapkan itu. Kalau kita nih orang dewasa, ngerilis emosi itu caranya banyak. Curhat. Oke, yang lain apa lagi kira-kira? Mungkin menyendiri. Nah, bisa menyendiri, cari favorite place, cari tempat yang nyaman, itu kita bisa. Bahkan kita tahu bahwa kita bisa misalnya jalan-jalan, refreshing, atau kita bisa kayak beribadah mungkin, bahkan ada yang makan, ada yang olahraga. Nah itu kita bisa. Tapi kalau untuk anak-anak, ketika dia mengalami stres karena selalu gagal, atau dia terlalu banyak diminta melakukan sesuatu hal yang dia sendiri nggak tahu nih secara konkret tujuannya apa, nah itu menyebabkan stres Kak Diva. Maka latihan olah nafas di sini selain untuk membantu anak-anak menyadari fungsi tubuhnya ya, dan dia juga bisa meningkatkan fokus serta konsentrasi, bonusnya adalah anak-anak bisa merilis emosinya sendiri. Nah gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau ngasih tentang membahas tentang olah nafas, karena itu tadi sangat penting untuk kita semua tahu bahwa olah nafas itu adalah basic dasarnya untuk membantu anak-anak kita yang ada di luar sana atau teman-teman kita untuk merilis emosinya supaya kedepannya anak-anak itu bisa mengatur emosinya dengan lebih baik lagi. Gitu ya Kak Eka? Nah, jadi ketika emosinya bisa diatur jadi lebih baik, nah si anak-anak ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan nyaman. Nah, poinnya di situ. Karena istilahnya semua hal yang kita orang dewasa minta anak-anak untuk mengerjakan itu adalah hal baru bagi anak. Benar nggak? Benar banget. Nah, ketika dia diminta mengerjakan hal baru, itu pasti fungsi tubuhnya bekerja secara maksimal. Ya? Nah, bisa nggak anak-anak kecapean? Bisa dong. Bisa. Bisa stres nggak anak-anak? Bisa dong. Nah, biasanya kalau Kak Diva selama ini dari pengalaman, dampak-dampak anak yang stres gitu ketika bukan stres secara kutip ya, tapi dia kelelahan ya. Contohnya misalnya di kelas atau dalam permainan, apa yang Pasti terjadi? kalau kelelahan gitu dampaknya tuh langsung marah, mainannya diobrak-abrik, atau ada temennya yang datang tahu-tahu langsung disalahin, dipukul, kayak gitu sih Kak Eka. Ya, salah satunya kayak gitu. Nah, rekan-rekan di rumah ada yang ngerasain hal yang sama nggak? Coba komen, nanti kita bisa sharing. Oke? Oke, nah sekarang tanpa kita berpanjang-panjang ya, kita akan masuk ke sesi Praktek. Oke, jadi di video kali ini kita mohon kalau teman-teman semua yang melihat, tolong jangan di skip videonya, karena selain kita menjelaskan manfaatnya, kita juga akan memberikan praktek secara langsungnya yang bisa diikuti oleh teman-teman semua ya kayak. oke? Oke, kita langsung mulai aja. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke prakteknya, ini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Silakan Kak Eka. Oke, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke praktek ya, atau secara psikologis namanya role play. Bermain. Nah, ini coba uji cobanya, latihannya atau role playnya. Ada hal-hal yang harus teman-teman pahami dulu atau rekan-rekan pahami dulu terkait melakukan hal ini. Kak Eka, sebelum kita mulai role play ini, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Yang boleh. Apa tuh? Yang pertama nih, usia berapa boleh kita lakukan olah nafas ini ke anak-anak? Apakah usia dari anak-anak usia 0 tahun atau sampai berapa tahun mungkin Kak? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kenapa bisa dibilang pertanyaan bagus? Karena
untuk membentuk sebuah kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi kepribadian ya, tentu ini dilakukan sedini mungkin atau sekecil mungkin. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan umur 0 tahun memungkinkan nggak? Kalau secara rasional kita pikir mungkin nggak memungkinkan, tapi bisa dilakukan oleh ibunya, bahkan dari kandungan pun. Gimana tuh Kak caranya? Nah, ketika lagi emosi tarik nafas. Itu sejak ibunya mengandung. Kandungan. Tapi juga mau diingat ya, kalau untuk kali ini mungkin kita bisa bahas nanti di konten yang lain. Sumber stresor yang lain harus kita lihat dan harus diminimalisir. Jadi sebenarnya bisa dilakukan sejak anak ini sudah bisa memahami instruksi atau dia bisa melihat. Nah, karena secara psikologis anak itu memang dia dari kecil adalah peniru. Jadi anak-anak itu adalah peniru, ya. Maka dikatakan karakter anak itu pasti menirukan dari role model figur yang ada sehari-hari di dekatnya. Jadi figur terdekat anak itu bukan berarti hanya ayah dan ibu loh, Katifah, ya. Tapi bisa semua orang-orang yang menghabiskan waktu berhari-hari atau setiap hari lebih banyak daripada orang tuanya. Nah, figurnya biasanya melekat kepada anak-anak. Jadi, kalau untuk pertanyaannya sekarang, umur berapa anak-anak bisa dilatih untuk olah nafas ya? Tentu sejak dia sudah bisa melihat atau menyadari. Artinya, poin pentingnya, kalau anak-anak mau dilakukan sejak dini, berarti figur terdekatnya harus rutin melakukan ini. Oke, berarti figur terdekatnya itu harus melakukan hal-hal yang akan disampaikan atau akan dikenakan ke anak tersebut ya Kak. Oke, berarti Tapi, dan nanti ya, harus ikut. betul, orang tuanya harus ikut atau figur terdekatnya harus ikut. Tapi kalau untuk idealnya anak-anak sudah mengerti aturan itu bisa mulai dari umur 4 tahun atau 3 tahun. Umur 3 tahun atau 4 tahun. Ya, tapi ini tinggal durasinya aja yang kita beda-bedain. Tergantung dari kesiapannya dia. Jadi nggak ada patokannya umur 0, umur 1, umur 2, umur 3. Semakin sering dia melihat figur lekatnya melakukan itu, dia pasti akan ikut. Nah, nanti tinggal ketika dia sudah usianya lebih besar dan dia sudah bisa paham diskusi, kita minta dia melakukan. Yuk bareng-bareng duduk bentar, kita duduk tenang dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Oke, berarti poinnya di sini setelah anak tersebut sudah bisa menerima instruksi, sudah bisa melihat, sudah bisa melakukan apa yang kita minta, kita bisa melakukan olah nafas ini bersama dengan anak-anak. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke Kak, masih ada pertanyaan nih Kak. Karena karakter anak-anak di luar sana maupun yang kebanyakan aku temui itu kan macam-macam nih Kak. Nah, apakah ada karakter-karakter tertentu yang bisa kita lakukan olah nafas ini? Oke. Nah, untuk karakter sendiri ya, memang ada banyak. Kalau yang sudah kita temui atau hal-hal yang bisa kita lihat, ini mohon maaf ya, bukannya labeling nih, tapi biasanya ada yang ini emosinya nggak stabil, harus latihan kontrol diri. Ini suka marah-marah, atau ini terlalu pendiam, ya, atau terlalu agresif. Nah, jadi sebenarnya untuk karakter sendiri tidak ada karakter yang istilahnya nggak cocok untuk melakukan teknik ini. Semua anak bisa, ya, karena meskipun nih inputnya sama, kita duduk tenang, duduk manis, duduk diam, kita melakukan olah nafas, tapi nanti output dan processingnya itu setiap anak pasti beda. Contoh ya, dari kasus yang sudah pernah masuk atau yang sudah pernah kita tangani, anak ini gelisah, tapi kecenderungannya introvert, ya, atau pendiam kecenderungannya, karena kalau masih kecil itu belum bisa dikatakan itu adalah kepribadian dia. Oke, nggak bisa jadi kita katakan kecenderungannya, tapi yang bisa adalah ciri-cirinya. Karena dikatakan anak ini cukup pendiam, gampang gelisah kalau melakukan sesuatu, ya. Dan ketika dia sudah nggak nyaman, marah. Kalau marah meledak. Jadi bahkan orang nggak pikir bahwa oh, ternyata dia bisa marah seperti itu. Apalagi dengan posternya yang masih kecil. Ya, betul ya. Nah, di awal memang cukup sulit untuk dia duduk tenang, konsentrasi, lakukan olah nafas itu cukup sulit. Karena orang-orang mengira bahwa oh bisa ini pasti karena dia pendiam.
Tapi di balik pendiamnya itu ternyata di dalam processing otaknya dia memikirkan banyak hal yang dia nggak bisa keluarin. Nah, maka ketika dia melakukan teknik olah nafas terus menerus, ini waktunya luar biasa sih, bukan 1-2 kali atau 1-2 minggu ya Kak Diva, tapi lebih ke bulan. Wow. Jadi setelah 6 atau 7 bulan dia melakukan rutin ya, dan ketika perubahan itu muncul setelah tadi di 6-7 bulan latihan ya, baru kita bisa menyadari dan dia pun akhirnya bisa ngomong apa yang dia nggak sukai ke orang-orang terdekat, jadi bisa ngomong pada akhirnya. Nah, ternyata poinnya adalah apa? Dengan latihan olah nafas itu memberikan ruang tersendiri bagi dia untuk mencerna. Jadi kayak kita kasih dia me time gitu, atau quality time ya, gitu ya, supaya dia bisa lebih kenal sama dia, bisa mencerna. Nah, poin berikutnya yang lebih penting adalah kayak gini. Kadang nih ya, ini agak di luar topik dikit nih. Poin yang lebih penting adalah kadang orang merasa kayak gini, datang ke psikolog atau datang untuk merubah perilaku itu membutuhkan waktu yang lama, jadi boring atau jadi kayak menunda-nunda. Nah, padahal kayak gini, katakanlah misalnya kita mau olahraga supaya badan kita jadi fit, sehat atau lain sebagainya, itu nggak mungkin dong dilakuin cuma 1 kali ya. Dan itu harus berkali-kali. Mungkin kalau untuk olahragawan gitu ya. Ini kalau saya sendiri memang ya olahraganya ya cukup apa adanya gitu ya. Sama dong ya. Tapi ketika kita lihat nih ya, olahragawan di luar sana, kita bisa bayangin sampai dia bisa jadi postur badan yang seperti itu butuh waktu berapa lama. Nah, kalau yang bentuk fisik aja membutuhkan waktu, artinya yang nggak nampak ini ya, yang nggak kelihatan, itu pasti juga butuh proses, rekan-rekan sekalian dimanapun berada ya. Nah, maka karakter anak nggak jadi masalah ya, semua anak bisa melakukan. Bahkan teman-teman bisa melihat berbagai referensi ilmiah yang sudah memang teruji untuk melihat dampaknya apa ya, setelah melakukan dari usia berapa, di daerah mana aja ngelakuin itu, di negara apa aja ngelakuin itu, dan semuanya sudah ada, tinggal teman-teman cari gitu. Jadi kalau untuk karakter semua bisa melakukan. Oke, berarti untuk semua karakter anak boleh melakukan olah nafas ini. Nah Kak Eka, ini pertanyaan yang paling pengen aku ajuin, mewakili teman-teman juga nih. Oke. Berapa lama sih olah nafas ini harus kita lakukan dan seberapa rutin harus kita lakukan? Karena kan kebanyakan aku sendiri pun kalau mau memberikan olah nafas itu kadang udah nggak sabaran. Kapan sih hasilnya kok nggak kelihatan gitu. Nah, berapa lama dan waktu yang tepat untuk melakukan olah nafas ini tuh kapan? Apakah saat anak bangun tidur atau saat pagi hari? Ya, baik. Nah, sebenarnya kalau ini kita bicara konteks masih sekolah ya. Nah, kalau masih sekolah memang sebelum memulai semua kegiatan itu alangkah baiknya 15 menit pertama sampai 20 menit pertama anak-anak olah nafas dulu. Artinya nih ya, dia ngerilis semua stres-stres yang dia bawa dari dia bangun tidur sampai berangkat. Nah, mungkin ini dialami oleh semua orang tua atau bisa dikatakan kecenderungan semua wali murid ya yang bisa bawa anaknya ke sekolah, apalagi kalau saudaranya lebih dari 1. Nah, bisa kebayangkan paginya yang crowded banget. Terus belum lagi di Jogja, teman-teman, sekarang Jogja macetnya minta ampun ya. Ini sebelum WFA nih ya, sebelum COVID. Kalau sekarang memang sangat lengang ya. Tapi ketika rutinitas sehari-hari sudah Jogja macet ya, kemudian juga banyak kendaraan yang semuanya nggak sabar karena jam sekolah rata-rata waktunya sama masuknya ya. Belum lagi balik lagi kita ke belakang ke rumah, mandinya telat ya, misalnya habis subuhan dia tidur lagi ya, belum makan, belum, aduh, dan akhirnya ibunya ngomel Emosi ya. Tapi juga ibu nggak salah, karena apa? Ibu pengen anak-anak ini datang ke sekolah dengan on time. Nah, maka nanti di sekolah bisa dilatihkan juga. Jadi kalau rekan-rekan guru atau rekan-rekan fasilitator, bahkan orang tua yang melihat ini dan merasa perlu video ini di-share ke guru-gurunya, silakan, supaya nanti anaknya dilatih. Waktu yang tepat ketika untuk anak-anak ini masuk sekolah adalah sebelum mereka beraktivitas.
Jadi sebelum memulai kegiatan, ya, sebelum mulai kegiatan, jadi kita lepaskan dulu, kita ajak anak-anak ini menyadari, oh, oke, sekarang kamu sudah di sekolah dan kamu sudah di kelas, ya. Kekrauditan tadi di jalan itu sudah selesai, dan sekarang ucapkan terima kasih sama diri sendiri, ucapkan terima kasih juga sama orang tua, ya, sama sang pencipta bahwa kamu sudah sampai di tempat ini untuk belajar. Pokoknya itu. Jadi kesadaran peran, ya, dia sudah menyelesaikan itu, memang itu harus dilalui dan sekarang harus apa? Ya. Oke, berarti untuk waktu yang tepat, yang paling tepat itu 15 menit, sebisa mungkin 15 menit 15 sampai 20 menit. 11 menit sampai 20 menit sebelum anak-anak melakukan aktivitasnya Pagi, ya. Oke, aktivitas pagi. Untuk sore ini juga bisa. Misalnya pagi nggak sempet atau di sekolahnya nggak ada, figur terdekatnya bisa melakukan di sore hari. Nah, atau sebelum tidur, ya, sebelum tidur sambil merefleksikan diri hari ini tadi kita ngapain aja, ya, seberapa besar kita sudah berbuat kebaikan, seberapa banyak, ya, apa hal yang sudah kita terima itu bisa direfleksi. Itu pinter-pinternya figur lekat tadi untuk melakukan refleksi. Kalau berapa lama sih Kak Eka? Sebenarnya tergantung ya. Kalau saya sendiri, misalnya saya ngeliatnya anak-anak, wah kayaknya dia udah nggak tahan, udah nggak kuat. Kalau latihan pertama jangan langsung 15 menit ya, pasti habis itu ngomel-ngomel dan kapok. Terus dia nggak mau lagi nanti. Ya, misalnya kayak duduk diem, nah cuman sebaiknya nggak usah dikasih tahu. 15 menit ke depan kita akan nggak usah, karena dia akan langsung terfokus. Waduh, waktunya 15 menit lama ya. Apalagi kalau nanti di kelas ada jam, nanti dia bisa lirik-lirik terus kayak gini, malah dia nggak selesai dengan prosesnya. Oke, teman-teman semua duduk tenang. Nah, duduk manis, duduk diam, ikuti instruksi sampai ada aba-aba berikutnya. Tidak. Kita lihat, nanti misalnya di dalam kelas ini kita ngomongin secara global dulu ya, secara kelompok. Di dalam kelas nih misalnya udah tenang, dia udah buka mata dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti kita sadarkan lagi dengan oke, tarik nafas lagi lebih dalam, tarik sebentar dan hembuskan. Nah, di situ arti kita udah siap-siap untuk membuka mata. Nah, itu tadi kok yang untuk kelompok. Terus tadi yang untuk sore hari atau malam, nah itu bisa untuk individual. Individual kan bisa dilakukan siapa aja, mama, papa, kakak, adik, siapapun yang dirasa sudah pernah melakukan atau ingin diajak bisa ikut. Waktunya pun beda-beda. Ya. Kalau misalnya saya sendiri di rumah biasanya kisaran 30 menit sampai 45 menit sebelum tidur. Jadi istilahnya merilis hal-hal yang memang banyak masuk di pikiran kita selama satu hari full, ya, supaya tidur yang nyenyak, berkualitas, dan besok pagi lebih siap lagi untuk menghadapi istilahnya kayak pekerjaan atau rutinitas harian anak-anak ini di kelas. Nah, itu kalau untuk waktu. Kemudian tadi tanya juga ya, berapa lama melakukan ya kalau nggak salah. Nah, kalau untuk berapa lama melakukan ini terus terang semuanya berbeda. Kalau kita mau bilang pastinya berapa, pastinya itu kalau saya pikir nggak ada yang sama, kecuali memang anak ini punya fokus dulu yang udah bagus. Sementara kita melakukan ini kan tujuannya untuk meningkatkan banyak hal. Nanti yang akan kita bahas di akhir video ya. Akhir video teman-teman nanti kita akan share terkait dengan manfaat-manfaat dari olah nafas. Jadi kalau waktunya bisa 3 bulan baru muncul perubahan, bisa 5 bulan, bahkan tadi yang saya ceritakan sampai 6-7 bulan baru dia bisa, wah ternyata aku tuh perasaannya lagi ini. Nah itu pokoknya di situ Kak Iva. Jadi kalau untuk waktu melakukan bisa pagi dan sore, tapi jangan di waktu-waktu siang ya. Kan teman-teman dia bisa turun, kapasitas energinya dia bisa turun, padahal masih harus belajar misalnya kayak gitu. Nah misalkan pagi hari di awal yang memang untuk merilis tadi stres-stres di jalan yang timbul berangkat, atau malam sebelum tidur. Nah boleh 2 kali sehari, bukan 1 kali sehari, yang jelas nggak bikin bosan atau bikin anak kapok kayak gitu. Nanti kalau dia udah terbiasa, dia sendiri yang akan minta.
Oke, berarti Gitu. orang tua memang harus figur lekatnya ini memang harus sabar ya Kak ya untuk melakukan ini, apalagi terhadap anak-anak. Ya. Oke, ada lagi nih Kak. Hal-hal apa saja yang harus kita waspadai atau mungkin selama olah nafas ini kita lakukan, kita itu tidak boleh memarahi anak, atau ada nggak sih hal-hal yang perlu kita waspadai selama kita melakukan olah nafas? Oke. Nah, yang harus diwaspadai yang pertama ya, nih nomor 1 nih, sadari betul figur-figur lekat ataupun fasilitator anak dan orang tua bahwa ini tuh baru latihan. Artinya orang latihan itu bukan expert atau bukan ahlinya. Ya. Nomor 1 tadi yang pertama, sadari dulu, kita menyadari bahwa anak-anak ini baru latihan. Ini adalah hal baru bagi dia. Jadi kita tidak minta dia benar atau tidak minta dia salah. Bahkan ketika nanti kita latihan ya, misalnya kita duduk tenang, kita latihan. Ada yang dia sambil goyang-goyang atau ketawa-ketawa atau bisikin temennya, gak apa-apa, jangan dimarahin. Jadi jangan munculkan efek jerah sampai udah nggak mau, udah disuruh duduk diam, habis itu masih dimarahin lagi. Nah itu satu tadi yang pertama itu, sadari bahwa ini masih latihan. Jadi ekspresi apapun yang muncul diterima. Ya. Nah dan juga yang kedua, meskipun kita ingin memotivasi dia atau menyemangati dia, hindari menggunakan kata-kata negatif meskipun tujuannya positif. Contohnya nih Kak. Nah contohnya ya, misalnya kayak gini. Jadi menghindari memotivasi dengan kata-kata negatif meskipun tujuannya positif. Kakak katanya pengen ranking 1, tapi belajarnya males, gak fokus. Makanya disuruh latihan kayak gini biar bisa fokus. Nah contohnya kayak gitu. Itu menyemangati ya, tujuannya positif tapi kata-katanya negatif. Kadang orang tua itu nggak sadar ya Kak kalau Nah kecenderungan kadang nggak sadar. Kita aja yang dewasa ketika kita diminta memperbaiki sikap dengan kata-kata yang kurang enak, pasti juga jadinya nggak akan melakukan. Yang ada anak-anak ini malah doing opposite, jadi menyebalkan nih. Diminta melakukan ini, yang ada malah bikin kesal. betul banget. Nah, belum tentu si anak ini sadar loh kalau dia bikin kesal orang-orang di lingkungannya, tapi dia memunculkan perilaku yang bikin orang lain kesal. Nah, kita jadi tambah sedih. Nah, jadi itu dua hal ya. Nah, kemudian yang ketiga, dari yang pertama, yang kedua, nah sekarang yang ketiga adalah kesehatan anak. Ini yang paling penting banget. Dia ada misalnya penyakit bawaan kah? Atau kalau selain penyakit bawaan, apa dia lagi nggak fit? Ya, tanyain. Nah, jangan sampai dia lagi nggak fit, kita semangat-semangatnya nih sebagai fasilitator. Ayo, semuanya kita lakuin, dia lagi pusing padahal. Ya, udah pusing, padahal olah nafas itu adalah juga ada gerakan yang menguras energi tubuh. Secara tubuhnya lagi nggak fit, akhirnya energinya terkuras berkali-kali. Ya, udah dia lemes, sudah lebih tenang, malah dibikin lebih tenang lagi. Nah, cuman pada saat-saat tertentu memang bisa ada latihan olah nafas yang bisa bikin anak lebih semangat meskipun dia lagi sakit, itu ada. Tapi karena nggak semua bisa paham di step by stepnya, jadi lebih baik untuk anak-anak yang lagi nggak enak badan atau ada penyakit tertentu yang memang dia nggak bisa untuk melakukan gerakan-gerakan ini atau teknik ini, nah itu juga dihindari. Nah sejauh ini mungkin cuma 3 hal itu aja sih yang perlu kita lihat, yang perlu dilihat lagi lebih dalam sebelum memulai membuka anak-anak. Nah itu tadi ya teman-teman, ada 3 hal yang harus diwaspadai ketika melakukan olah nafas ini. Yang pertama, teman-teman harus menyadari betul bahwa ini tuh baru latihan. Betul ya Kak? Yang kedua, teman-teman itu harus menghindari kata-kata negatif untuk memotivasi anak-anak. Yang ketiga, lihat kesehatan anak-anak. Pastikan anak-anak dalam kondisi yang fit. Ya, Betul ya Kak Eka? 3 itu aja. Oke. Satu lagi nih Kak Eka. Oke, Satu bolongan lagi ya. pertanyaan. Oke, apa lagi nih? Perubahan apa sih yang mungkin bisa kita lihat setelah kita melakukan olah nafas itu, perubahannya seperti apa? Ya,
Kalau perubahan tentu beda-beda ya, tergantung dari keluhan awal anak ini masuk atau keluhan awal dari kenapa anak ini diberi perlakuan olah nafas. Nah, jadi kadang juga bisa, contohnya ya, untuk kasus yang sudah pernah masuk nih, ada anak yang punya IQ di atas 130 katakannya. Artinya dia punya kapasitas yang besar untuk menerima semua informasi ke memorinya dia. Akhirnya tiap malam tuh begadang, karena ketika dia tidur pun dia mikir terus. Nah, itu ada ya. Akhirnya besoknya di sekolah dia bisa buat tulisan, karena dia masih tugas masih apa, kenapa aku harus mengerjakan soal-soal bodoh seperti ini. Nah, itu bentuk emosinya dia, bentuk komplainnya dia, karena dia capek ya, dia capek. Dia apa yang kita lihat, kita nggak sadar kita ngasih dia pelajaran, tapi yang langsung masuk sebagai pembelajaran. Nah, untuk anak yang seperti ini cukup sulit sebenarnya, karena apa, biasanya mereka terlalu logis. Kenapa aku harus ngelakuin ini, kenapa harus aku, kenapa bukan teman-temanku yang nggak bisa ngerti aku, atau kenapa guruku yang nggak bisa ngikutin cara belajarku. Nah, ini misalnya ya kasus tadi. Nah, perubahan yang bisa dia rasakan kalau ini, untuk yang masuk ini kira-kira dulu sekitar 5 bulan baru muncul perubahan. Nah, perubahannya apa? Bahasanya lebih tertata, karena anak-anak karakter seperti ini kalau ngomong tuh nggak bisa diputus. Wah. Nah, jadi ibaratnya kayak kalau ada yang bilang pemikirannya atau otaknya itu lebih banyak ingin mengeluarkan kata-kata ketimbang mulut, jadi mulutnya nggak bisa mengejar apa yang mau dia sampaikan. Jadi kayak kita ngeliatnya, ini ngomong apa anak ini, setelah latihan istilahnya kita kasih dia ruang untuk dirinya sendiri, kita kasih dia tempat untuk lebih mengenal dirinya sambil kita ajarkan berbagai hal, berbagai teknik. Akhirnya lama kelamaan ngomongnya jadi lebih halus, jadi lebih tenang, udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Meskipun terkadang ya akhirnya yang jadi kewalahan adalah misalnya neninya dia atau babysitternya atau dan lain sebagainya. Karena apa? Atau susternya ya, karena jadi dia bertanya. Nah, cuman ada perubahan dari ngamuk-ngamuk, marah-marah kalau ingin meminta sesuatu atau menanyakan sesuatu, sekarang jadi hobi bertanya. Cuman itu ada perubahan, ada penurunan untuk menurunkan agresivitas, karena dia sendiri nggak bisa rilis, dia nggak tahu. Dan contohnya kayak gitu. Itu tadi contoh kasus yang real bener ya Kak, udah pernah kita tangani. Oke, mungkin pertanyaannya itu dulu aja dari aku. Kalau teman-teman yang lainnya juga pengen masih mau ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan kita jawab juga ya Kak. Ya, insya Allah kita akan jawab.